sampai generasiku diselamatkan. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, berbuat. Bersama-sama angkat kedua tanganmu, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Mari di hari Jumat Agung ini yang kita rindukan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh. Sekali lagi, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi ruh hidup dalam seluruh hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara yang berteman di Facebook, tadi sebelum ibadah ini saya ada share ketika saya mempersiapkan diri untuk Jumat Agung ini. Maka ini yang Tuhan taruh di hati saya. Satu kalimat itu, dan itu menjadi judul renungan kita hari ini. Yaitu belajar dari respon Yesus ketika menghadapi masa sulit, saudara. 2000 tahun yang lalu, proses penyalipan hari Jumat seperti ini, Jumat Agung, adalah masa sulit bagi Yesus secara manusia. Makanya ada doa di Taman Getsemani. Karena dia manusia 100% bergumul di sana. Dan zaman now, zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, kita sampai ibadah online seperti ini, masa sulit di depan kita ini ada dua. Yang pertama, pandemi virus corona atau COVID-19 yang sampai dengan kemarin sudah 212 negara terpapar. Jadi hampir 90% penduduk dunia. Dan yang kedua, ada wabah yang lebih besar. Ada bencana yang lebih besar sesudah wabah ini. Yaitu apa? Gelombang resesi ekonomi global. Ancaman resesi ekonomi global itu bisa jauh lebih gede pengaruhnya. Wah, jadi gimana dong Pak? Di Jumat Agung ngomong seperti ini. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, gak apa-apa. Memang dunia akan selalu seperti ini. Semua tidak pasti, semua bergoncang. Apa nanti yang membuat kita berbeda saudara? Ini waktunya sungguh-sungguh. Orang yang beribadah kepada Tuhan akan dibedakan dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang mengenal Tuhan akan dibedakan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Katakan amin. Dunia akan selalu bergoncang seperti itu. Tapi saya percaya saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara yang beribadah kepada Tuhan yang hidup, kepada Yesus Juru Selamat kita, yang hari ini kita rayakan kematiannya. Saya percaya yang lain boleh bergoncang, tapi kita akan tetap teguh.
1000 orang rebah di sebelah kiri kita, 10.000 sebelah kanan kita, tapi kita akan berdiri teguh. Yang percaya ini katakan amin, saudara. Nah, puji Tuhan. Untuk itu saya akan langsung, saudara. Saya mau ngajak saudara bersama-sama. Kita belajar. Jadi di masa-masa seperti ini, memang kita punya role model, kita punya pemimpin, kita punya teladan. Ada banyak ilmu, ada banyak pengetahuan yang mengajari kita untuk lakukan ini, lakukan itu. Tidak boleh lakukan ini dan lakukan itu di masa sulit. Tapi di ibadah Jumat Agung ini, saya mau ajak saudara sama-sama Christ Center. Kita mau sama-sama melihat kepada Yesus kita, Juru Selamat kita, Tuhan yang kita kasihi. Yang mau katakan amin, saudara. Nah, dengan cepat Bapak Ibu Saudara, saya waktu renung ini, maka saya temukan semuanya, saudara. Kurang lebih ada sampai 9 sih. Nanti kita akan lihat seberapa. Ini akan dengan cepat. Kalau bisa semua kita bicara hari ini. Habis itu nanti kita akan tutup dengan perjamuan kudus. Dan saya percaya kita akan bisa merespon seperti Yesus merespon. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat respon Yesus menghadapi masa sulitnya, yaitu Jumat Agung, penyaliban. Semua ini saya ambil semua dari kitab Lukas, saudara. Kenapa saya ambil kitab Lukas? Karena kitab Lukas menggambarkan Yesus itu sebagai manusia. Sama seperti saya dan sama seperti Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat sama-sama. Ada hal-hal yang menjadi respon Yesus. Saya berdoa hari ini kita pelajari. Dan bukan hanya cuma dipelajari, tapi kita minta pertolongan Roh Kudus. Saya dan saudara akan mempraktekannya. Katakan amin. Firman hari ini bukan informasi, tapi impartasi daripada Yesus yang kita rayakan. Dan saya berdoa kita bisa cakap menanggung semua masa sulit ini, menghadapi masa sulit ini, karena kita ikutin teladan Yesus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama saya sebut dengan, jadi diarahkan kepada objek. Yang pertama ini saya bilang ini, kita lihat respon Yesus kepada Allah Bapa. Tepatnya itu di Lukas pasal 22. Pada hari Kamis malam, yaitu tepatnya kemarin, Yesus mengajak Petrus, Petrus, Yakobus dan Yohanes, 3 murid yang terdekat dengan dia, ke Getsemani. Ngapain di Getsemani? Karena di Getsemani Yesus sedang bergumul. Tapi di Getsemani respon dia yang pertama itu kepada Allah. Sama-sama dengan saya katakan kepada Allah. Saudara juga kita lagi mau masuk masa sulit nih. COVID-19, resesi ekonomi global. Saya berdoa respon pertama kita kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan kita. Katakan amin. Apa responnya? Yang namanya respon Yesus itu, responnya dia doa. Apa bunyi doanya? Nah, saya berdoa kita naikkan juga doa yang sama hari ini. Bersama-sama lihat Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. LCD boleh blok ini. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Blok itu ayat itu. Yang pertama saudara, ketika kita menghadapi masa sulit, respon kita kepada Tuhan. Bagaimana cara meresponi Tuhan? Dengan berdoa. Apa bunyi doanya Pak? Doanya seperti Yesus naikkan. Yesus sudah lihat nih. Sudah tahu besok saya akan ditinggalkan murid-murid. Para tentara Romawi akan menangkap, melecehkan, menghina, menyiksa. Dan sampai kepada penyaliban. Dan yang paling ditakutkan Yesus adalah di mana Allah Bapa akan meninggalkan dia. Ketika dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Dia takut. Yesus secara manusia takut. Tapi ini yang dia doakan, Tuhan, kalau boleh lalu cawan ini. Dan kitab Lukas berkata sampai 3 kali doa ini dinaikkan oleh Yesus. Bapa, kalau boleh lalu cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakmu yang kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dia lihat Bapa diam. Dia pulang lagi. Doa lagi. Yang kedua, Tuhan diam juga. Sampai yang ketiga, kalau boleh lalu cawan ini Tuhan, tapi kalau enggak ya sudah, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Bapa tetap diam. Itu artinya apa? Kalau Bapa diam, kalau sampai Bapa tidak menjawab doa,
Itu artinya memang cawan itu harus diminum. Yang ditakutkan itu memang harus dilewati. Katakan amin saudara. Kita doa saudara, mau gak saudara doa? Kita doa, Tuhan kalau boleh virus corona ini berhenti sesudah Paskah. Berhenti segera. Itu kita akan minta. Dan itu terus kita doakan sampai hari ini. Kita punya program breakthrough prayer. Kita doa setiap hari. Secepatnya ini berhenti. Dan kita juga doa, kalau boleh resesi ekonomi global berhenti, tidak jadi. Indonesia bisa bangkit menyelesaikannya. Kita doa itu. Tapi kita harus tutup doa kita dengan berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Oh jadi kalau gitu Pak, ada sepertinya Tuhan tidak berkuasa dong menjawab doa. Oh enggak. Kalau Tuhan sampai tidak memberi apa yang kita minta, itu artinya Tuhan punya yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Saudara kepikir nggak kalau sampai Allah Bapa menjawab doa Yesus? Udah, Yesus ya kasihan kamu ya, nggak usah jadi naik salib lah. Kalau nggak jadi naik salib, saya dan saudara tidak akan diselamatkan. Sia-sia kita percaya kepadanya sekarang. Puji Tuhan Bapa tidak jawab doa Yesus. Tetap Yesus melewati salib itu. Sehingga hari ini saya dan saudara diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Ayat 43-nya kita lihat saudara. Jadi Bapa masih diam. 43 apa yang terjadi? Baca bersama-sama. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Bapa diam, yang diutus malaikat menguatkan Yesus. Waktu Yesus kuat, gimana ayat berikutnya? Ayat 44. Ini ayat yang sangat memberkati saya di masa-masa ini. Dan saya berani memberkati saudara. Baca bersama-sama ayat 44. Yuk baca. 1, 2, 3. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Blok kalimat pertama ini dari kata ia sampai dengan sungguh-sungguh berdoa. Yesus berdoa, Bapa diam, Tuhan kirim malaikat menguatkan. Tapi Yesus masih takut. Dia tahu kengerian itu. Waktu dia makin takut, Yesus sebagai manusia 100% ini. Makin takut. Apa yang Yesus lakukan? Makin takut, makin sungguh-sungguh berdoa. Semakin takut, semakin sungguh-sungguh berdoa. Ini yang saya percaya. Virus corona bukan dari Tuhan. Resesi ekonomi global bukan dari Tuhan. Tapi bisa seizin Tuhan. Dan saya berdoa responnya, tujuannya. Untuk saya dan saudara, kalaupun itu membuat kita takut. Saudara menjadi takut karena virus ini. Takut karena ekonomi global ini. Saya berdoa ikuti Yesus. Makin takut, makin sungguh-sungguh berdoa. Makin takut, makin sungguh-sungguh berdoa. Katakan amin. Ayo para suami, istri, salam. Istrinya katakan ayo. Kalau kamu makin takut, makin sungguh-sungguh berdoa. Ya, istrinya juga kasih tahu suaminya. Kamu juga Pak, kalau takut makin sungguh-sungguh berdoa. Anak-anak kasih tahu ya. Kalau bersama mertua, menantu kasih tahu mertua. Ada mertua kasih tahu menantu. Adik-adik, kakak ipar semua kasih tahu. Amin saudara. Makin takut, makin sungguh-sungguh berdoa. Katakan amin saudara. Saya berdoa inilah yang pertama. Respon Tuhan Yesus kita kepada Bapa. Dia makin takut, makin sungguh-sungguh berdoa. Dan dia minta biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendaknya pribadi. Yang percaya katakan amin. Yang mau ini berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Ayo yang mau ikut Yesus katakan menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini saya urutkan semua di kitab Lukas. Yang kedua itu adalah, kalau yang pertama tadi kepada Allah Bapa, yang kedua kepada Yudas Iskariot.
Siapa ini Yudas? Muridnya. Siapa ini Yudas? Orang kepercayaannya. Bendahara. Yudas ini bendaharanya Yesus. Tapi apa yang terjadi? Yudas lah yang dipakai iblis. Atas seizin Tuhan tentunya. Untuk menjual Yesus. Kita akan lihat bagaimana respon Yesus ketika selesai doa di Getsemani. Dan tiba-tiba Yudas bersama tentara Romawi muncul. Kita lihat responnya saudara. Yuk kita lihat sama-sama. Lukas 22 ayat 48. Kita baca bersama-sama yuk. Lukas 22 ayat 48 baca. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepadanya, hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Karena kesepakatan Yudas dengan tentara Romawi gitu. Tentara Romawi gak kenal yang mana Yesus. Nanti pas kita ada di Getsemani, siapa yang aku cium pertama, itulah Yesus, tangkap dia. Yesus tahu semua itu, Yesus tahu. Dari awal Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan menyerahkan dia. Tapi lihat, menurut kalau itu adalah saudara, saudara tahu ketemu orang yang adalah orang yang akan menghancurkan hidup saudara. Kira-kira saudara masih bisa ketemuan dengan dia enggak? Oh kalau Yesus adalah kita pasti begitu lihat Yudas, Yudas kurang ajar kamu. Itu kok ucap pasti seperti itu. Tapi waktu Yesus ketemu Yudas, Yudas masih sempat-sempatnya cium Yesus. Yesus diam aja tuh. Yesus hanya ngomong pelan-pelan dia bilang, Yudas, kamu menyerahkan anak manusia dengan ciuman ya. Hanya itu aja perkataan Yesus saudara. Tidak ada kemarahan. Saya mau lihat saudara, di masa-masa sulit perhatikan respon kita. Ayo ikuti Yesus. Perhatikan kata-kata kita. Saya tahu ini semua emosinya lagi gak normal semua nih. Yang saudara di rumah semua. Apalagi kita sedang masuk dalam new season. Musim yang baru. Bahkan extreme season. Ini musim yang ekstrim saudara. Emosi kita tidak normal. Tapi hati-hati jagain responnya. Yesus kepada Yudas Iskariot. Biasa baik dia. Biasa. Tetap ya sudah. Ya udah sudah. Dicium aja masih mau. Katakan amin saudara. Ya hati-hati ya saudara. Ya, para suami dengan istri dengan suami, menantu dengan mertua, jagain sikapnya. Sesama, pokoknya hati-hati respon kita. Jadi kalau saya bilang kita belajar dari respon Yesus di masa sulit, responnya kepada orang-orang sekitar. Dan kepada orang-orang yang berdekatan dengan dia. Katakan amin. Yang ketiga saudara, kita langsung, nah, kayaknya nyampe sampai 9, pelan-pelan dikit-dikit saja. Yang ketiga itu adalah kepada Petrus saudara. Kepada Petrus. Siapa itu Petrus? Petrus ini salah satu murid kesayangannya. Orang terdekat Yesus saudara. Tapi apa kalau Yudas tadi predikatnya pengkhianat karena menjual Yesus. Petrus ini adalah orang yang menyangkal. Orang yang tidak mengakui. Ya kalau pakai ini menghujat, tidak mengakui. Kalau saudara baca nanti lengkapnya di kitab Matius. Sampai 3 kali dia menyangkal. Aku bersumpah dan mengutuk tidak kenal Yesus. Tapi kita lihat bagaimana respon Yesus kepada Petrus saudara. Lihat kita baca sama-sama Lukas 22 ayat 61 dan 62. Yuk kita baca yuk bersama-sama. Bersama-sama yuk 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ayat 62-nya. Lalu ia Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Di tengah-tengah kerumunan tentara Romawi, Yesus mulai disiksa. Petrus di sana mulai ditanyain orang, kamu kenal dia? Kamu bagian dari mereka? Dia sangkal sampai 3 kali. Yesus yang ketiga Yesus kedengaran sangkalannya. Aku bersumpah dan mengutuk, aku tidak kenal dia. Yesus dengan pandangan kasih. Mata Yesus dengan mata Petrus, dia tatap dengan kasih. Tidak ada mata penghakiman, tidak ada mata kemarahan. Dan tatapan mata kasih ini membuat Petrus bertobat. Katakan amin saudara. Kepada orang juga yang menyangkal, orang terdekatnya nyangkal, menghujat dia. Tidak mengakui pengenalannya akan Yesus. Tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Yang percaya katakan amin saudara. Amin.
Saudara mau? Ini sudah sampai 3 orang yang kita lihat. Saya berdoa saya dan saudara akan dimampukan menjadi sama seperti Yesus. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, yang keempat itu kepada mahkamah agama. Siapa itu mahkamah agama? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hati-hati saudara. Benar gak saudara? Saudara lihat di medsos, lihat di mana-mana. Di masa sulit ini, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu banyak memberikan pernyataan-pernyataan yang sakit di telinga, kayaknya janggal. Yang nyeleneh kata-katanya, kok aneh, bisa saling nyerang. Yang merasa diri paling benar, bisa seperti itu ya. Jangan kaget saudara, zaman Yesus sudah. Di masa sulit itu Yesus ketemu para ahli-ahli Taurat yang tahu firman Taurat semua. Tapi lihat, saya melihat saudara, waktu Yesus berhadapan dengan para ahli Taurat, dia tidak banyak ngomong. Nah mari kita hamba Tuhan. Kalau saya dan Bapak Ibu, kalau saudara adalah hamba Tuhan yang dihina-hina, dicerca, difitnah, kayaknya dihujat di masa-masa sulit seperti ini. Bagian kita ikut Yesus, mingkem, diam. Yesus banyak diam. Dan itu butuh waktu lama. Sidang mahkamah agama itu lama saudara. Yesus banyak diam. Kecuali Yesus hanya membuka mulutnya untuk hal-hal yang esensi saudara. Yang mendasar. Dia buka mulutnya pas kapan saudara? Kita lihat sama-sama di Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya ke-70. Kita baca bersama-sama. Dengan cepat, yuk. Lukas 22 ayat 70. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Di rumah baca 1, 2, 3. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Gitu aja. Sama ahli Taurat, orang Farisi gak usah banyak ngomong. Kalau mereka ngomong sesuatu yang benar memang itu kebenaran, bilang iyo benar. Nah, gitu aja, itu aja jawaban Yesus. Percakapan banyak, hanya itu aja kata-katanya. Katakan amin. Yang kelima saudara, yang empat tadi mahkamah agama. Yang kelima, kepada Pilatus. Jadi respon Yesus kepada Pilatus. Pilatus ini siapa? Gubernur Yudea, mewakili Romawi. Pilatus ngomong sama Yesus, kamu tahu gak? Aku ini berkuasa loh menyelamatkan kamu dan menghukum kamu. Yesus bilang ini, enggak lah. Nyawaku hidup matiku itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kamu. Dia ngomong banyak-banyak ngomong sama Yesus. Tahu nggak jawaban Yesus kepadanya? Lihat Lukas 23 ayat 3. Yuk kita lihat sama-sama ya. Beberapa lagi dan kita selesai. Lukas 23 ayat 3. Baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Lukas 23 ayat 3. Baca sama-sama. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya. Jadi masa sulit itu banyak mingkem, hanya buka mulut, hanya yang esensi. Yang benar, kebenaran, iya. Katakan amin saudara. Kita doa ya, saya dan Bapak Ibu Saudara dimampukan Roh Kudus, jangan banyak ngomong di masa sulit. Kita hanya buka omongan, hanya yang kepada truth, kepada kebenaran. Yang mau katakan amin. Oke, lihat berikutnya. Yang keenam, kepada Herodes. Langsung saja. Kepada Herodes. Siapa ini Herodes? Ini raja wilayah Galilea. Ini mah orang, gak bener nih. Ini yang membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes ini raja yang begituan nek Tuhan, jijik sama orang. Apa respon Yesus kepada orang yang benar-benar duniawi banget. Benar-benar kayak utusan iblis lah ini orang Herodes ini. Apa jawaban Yesus kepada mereka? Lihat saudara. Saudara baca nanti di Lukas pasal 23. Ayatnya banyak. Tapi kita baca sama-sama. Lukas 23 ayat 9. 23 ayat 9. Herodesnya ngomong banyak. Tapi apa jawaban? Apa respon Yesus? Kita lihat respon Yesus. 1, 2, 3. Iya itu Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ada masanya gak usah dijawab. Khusus untuk Herodes. Yesus silent, gak benar gak ngomong. Herodes coba
Coba pancing-pancing dengan semua kesanggupannya. Yesus diam. Kepada Pilatus masih ngomong sedikit. Kepada Herodes sama sekali nggak ngomong. Saya berdoa saudara, Roh Kudus akan berikan saya dan Bapak Ibu kemampuan. Kapan saudara harus ngomong, kapan harus mingkem. Kepada orang-orang tertentu di masa sulit kita harus diam aja. Saya berdoa Roh Kudus menolong kita. Katakan amin. Oke, berikutnya ya. Oh, sempat nih, selesai. Yang ketujuh saudara, yang ketujuh itu kepada putri-putri Yerusalem. Langsung saja ayatnya ya, karena ini cukup banyak ayatnya. Lukas 23 ayat 28-31. Jadi waktu Yesus dalam perjalanan di Via Dolorosa, putri-putri Yerusalem menangisi Yesus. Nangis. Apa jawaban Yesus? Baca bersama-sama yuk. Lukas 23 28-31. Semua baca yuk. Baca, ini semua kita harus membaca. 1, 2, 3. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Di masa sulit saya berdoa Roh Kudus berikan kita kesanggupan. Mana yang harus dibuat sedih? Putri Yerusalem salah, mereka nangisi manusiawi. Kasihan Yesus, kasihan Yesus. Yesus bilang, kamu salah nangis. Jangan tangisi saya. Saya lagi melakukan kehendak Bapa. Yang perlu kamu tangisi itu keturunanmu. Tangisi itu suamimu, anak-anakmu, keluarga besarmu. Yang tidak pernah serius dengan Tuhan. Katakan amin. Di masa sulit, ayo pilih-pilih. Saudara harus tahu mana yang harus berduka. Mana yang harus turut berduka, mana yang harus turut bersuka. Jangan sampai salah. Katakan amin. Baik, yang terakhir saudara. Yang terakhir kepada penjahat di sebelah Yesus. Ya memang tidak dijelaskan apa kiri apa kanan. Tapi kalau kita percaya yang kanan selalu yang baik ya sudah. Ketika yang kiri kanan pertamanya menghujat. Di tengah jalan yang kanan merubah kata-katanya. Hus, kamu kita disalib wajar tapi dia tidak orang benar dia. Apa kata-kata Yesus yuk? Lukas 23 43. Kita baca bersama-sama. Ketika penjahat sebelahnya bilang ini, ingat aku ya Yesus kalau kau datang sebagai raja. Kita baca sama-sama. Lukas 23 ayat 43. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Waktu Yesus penjahat menghujat, Yesus diam. Waktu satu menghujat lagi diam. Tapi waktu satu mengucapkan kebenaran, Yesus jawab, oke, hari ini juga engkau diselamatkan bersama dengan aku di Firdaus. Katakan amin saudara. Saya ulang lagi, di Jumat Agung ini ayo sama-sama belajar dari respon Yesus di masa sulit. Apa yang kita alami sekarang, Yesus sudah pernah alami kok. Memang bukan persis tapi pernah kok melewati masa sulit. Saya berdoa biarlah yang sudah kita bahas hari ini bersama-sama ada sampai 9 saudara. Saya akan ulang hanya judul-judulnya. Yang pertama, bagaimana respon Yesus kepada Tuhan Allah Bapa. Yang kedua kepada Yudas Iskariot, kepada Petrus, kepada mahkamah agama, kepada Pilatus, kepada Herodes, kepada putri-putri Yerusalem, kepada tentara Romawi. Oh ada yang satu kelewat ya. Kayaknya yang 8 saya tidak bacain ya Bapak Ibu ya. Kelewat ya. Oh yang ke-8 terlewat. Ayatnya ya. Wah untung diulang saudara. Lukas 23 ayat 34. Wah, saking semangatnya saya mau kejar saudara. Habis ini kita berteman kudus. Kepada tentara Romawi. Lukas 23 ayat 34. Ini ayat yang terkenal. Baca bersama-sama. Yesus berkata. Ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya saudara. Ini saya berdoa yang ke-9 itu kepada penjahat di sebelah Yesus. Ini semua tertulis di kitab Lukas pasal 22 dan 23. Nanti baca ulang di rumah ya Bapak Ibu ya. Di masa-masa sulit saya berdoa respon kita benar. Karena kita mau ikut. Oh katakan amin.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Boleh bawa perjamuan kudus saya juga. Saudara persiapkan perjamuan kudusnya. Yang di rumah yang tidak siap perjamuan kudus, boleh bawa perjamuan kudus saya. Boleh menyiapkan teh atau roti kue. Yang ada di ruangan ini juga boleh bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Sudah semua siap ya? Mari siapkan hatinya, pegang roti dan anggur. Untuk perjamuan kudus ini saya undang Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah juga bangkit berdiri. Taruh handphone atau laptop di tempat yang baik Saudara. Kita hargai, hormati tubuh dan darah Yesus. Sama-sama naikkan pujian ini kepada Tuhan. Yang ku rindukan hanya Kau Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Mari pegang roti dan anggur, katakan menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan Ia mengambil roti. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah dimanapun saudara berada, angkat roti kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga sesudah makan mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan perjanjian yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari tetap bangkit berdiri, angkat kedua tangannya saudara. Ucapkan syukur saudara, ucapkan terima kasih. Ayo Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu. Ayo bersyukur saudara, bersyukur. Bersyukur saudara, dan hari ini kita akan sama-sama sepakat berdoa saudara. Haleluya. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Kami bersyukur Tuhan buat kehadiran-Mu melalui ibadah online ini ya Bapak. Dan sekali lagi kami mau sama-sama sepakat berdoa. Oh seperti Yesus. Oh melalui Jumat Agung ini kami semua akan diubah menjadi sama seperti Yesus dalam meresponi masa-masa sulit. Oh dan kami mengangkat tangan ketika Yesus ada di tengah-tengah danau Galilea, ketika taufan dan badai menerpa perahu mereka.
Kami sepakat berdoa dalam nama Yesus. Badai karena virus Corona dan COVID-19, bahkan ancaman resesi ekonomi global, kami katakan diam, tenanglah dalam nama Yesus. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Diam, tenanglah dalam nama Yesus. Oh, lama. Kami tidak akan goyah, sebab Yesus beserta kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau memberkati kami semua. Semua anak-anakmu yang menyaksikan ini melalui tayangan ini ya Bapak. Di rumah-rumah, semua Kau kuatkan kami. Di 17 kabupaten kota Sumatera Selatan, 10 provinsi di Pulau Sumatera, bahkan 34 provinsi di Indonesia ya Bapak. Kekuatan daripada Tuhan turun atas kami. Bahkan seberapa yang ada di luar negeri, dalam nama Yesus, kekuatan daripada-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sampai generasiku di selama